Halo Bunda, selamat pagi. Apa kabarnya nih Bunda-Bunda semua? Nah, semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan kita selalu diberikan kelancaran, kenikmatan, dan rezeki yang berlimpah. Amin. Nah, Bunda pagi ini aku membereskan rumahnya dibantu sama anak gadisku. Nah, ini dia di sini ya Bunda. Lagi membereskan tempat tidurnya. Nah, dia rapi-rapikan tempat tidurnya ini ya Bunda. Nah, lalu sudah dia rapi-rapikan tempat tidur di sini, dia gerai juga itu jendelanya ya kan. Nah, terus dia udah buka-buka jendela juga, lalu dia merapikan ininya selimutnya. Nah, udah dia masih salfok dengan selimutnya, dia bereskan selimutnya di sini sampai tersusun dengan rapi. Ya, pelan-pelan dia rapikan. Dia kalau merapikan itu tidak salah-salah merapikan ya Bun. Jadi itu dia merapikannya ya teliti gitu. Nah, setiap bagian itu yang nggak lurus dia lurusin kayak gitu. Jadi dia orangnya tuh teliti banget untuk merapikan selimut gitu. Bahkan baju-baju bekas dia udah dijemur gitu ya kan, dia lipat sampai detail banget. Nah, langsung dia rapikan. Setelah itu habis merapikan kamar, lanjut dia dengan pekerjaannya yang lain. Nah, di sini Bunda, aku mau bercerita sedikit tentang anakku. Jadi dia merapikan pekerjaan rumah itu tidak pernah aku suruh ya Bun. Jadi emang ini kemauan dia sendiri ya. Ini kemauan dia sendiri. Karena kan udah besar juga ya. Jadi ya dia berpikir sendiri lah gitu Bun, tanpa aku suruh, tanpa aku harus bla 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 gitu. Jadi ini kemauan dia sendiri. Nah, di sini lanjut dia lagi membersihkan ruangan dapur ya kan. Pas di kolong-kolong meja makan tadi dia udah sapu, terus disapu lagi dekat kulkas. Nah, dia rapikan semuanya di situ ya Bunda. Terus dia sapu sampai semua debu-debu itu minggat dari kolong-kolong situ. Nah, ini dia sapu dekat kamar mandi, tepatnya itu di kolong-kolong rak handuk itu ya Bun. Nah, di bawah-bawah tangga itu. Maaf ya Bun kalau nggak terekot, karena pasti dia juga kayaknya males deh untuk untuk muterin tongsisnya gitu ya kan. Tongsis apa ya namanya, aduh aku lupa, intinya itulah ya. Nah, ini dia langsung rapikan lagi, dia sapu-sapu lagi, semua detail banget ya Bunda, sampai galon-galonnya itu biarpun berat dia geser, biarpun kosong dia angkat. Jadi emang dia detail banget gitu untuk membersihkannya. Nah, ini lanjut kita lagi ke ruang pertelevisian. Ini semalam mamaku ini habis menyetrika banyak ya Bun, jadi bekas setrikaan ini belum dirapikan. Nah, jadi tinggal begitu aja karena mamaku kan harus rapi. Nah, ini anakku lagi merapikan karpet yang sudah tidak ada gambar, alias karpet luntur akan gambar ya. Ya maklum ya Bun, ini karpet udah lama juga ya kan. Jadi ya wajar lah. Jadi tunggu rusak dulu baru diganti. Kalau hanya gambar sih nggak masalah. Nah, ini lanjut dia untuk menyapu menjadi satu kesatuan lantai yang bersih ya. Nah, dia nyapunya ini nggak asal sembarangan nyapu aja ya Bunda. Enggak ya, dia tuh orangnya resik banget gitu, detail banget dia nyapunya ya kan. Nah, ini juga jangan salpok sama perkabelan setrikaan ini ya kan. Setrikaan ini nah dimasukkan lagi ke dalam kotaknya, dirapikan dulu sama dia ya kan. Udah ribet banget ya kan, kalau pagi-pagi itu ada aja pekerjaan gitu ya kan. Pagi-pagi itu kayaknya susah ya untuk ngelihat isi rumah itu rapi ya kan. Kayaknya susah banget ya Bunda, pasti ada aja cacatnya gitu, ada aja ini yang harus kita beresin gitu selain menyapu ya. Nah, ini dia langsung nyapu kok,
nyapu nyapu nyapu, disapu dia sampai bersih, sampai kolong-kolongnya pun, sampai mejanya itu digeser ya bun. Itu sebenarnya di mejanya itu digeser sama dia sendiri gitu, karena kan di sini kan aku nggak ada turun ke lantai bawah ya bun, aku ada di lantai atas, aku ngerjain pekerjaan aku juga ya. Ini dia nyapu sampai ke kolong-kolong tempat tidur kasur terapi itu kasur terapi ya bunda, tempat tidur kasur terapi ya, ada alat terapinya juga di situ, samping rak televisi itu. Nah dia sapu tuh, dia sapunya sampai berulang ya bun, padahal tadi di situ udah disapu sama dia, tapi itulah mungkin dia berpikir nanti debunya ke situ lagi. Nah itu jadi dia sapu sapu sapu. Sebenarnya aku senang banget ya bun kalau udah punya anak gadis kayak gitu ya kan, bisa kita suruh-suruh gitu untuk ini itu, iya gitu kan, nyapu ini, cuci piring. Nah tapi dia ini tipikal orang yang tidak mau disuruh ya bun, jadi dia ini tipikal anak ini yang maunya ya udah gue mau kerjain sesuai dengan mau gue aja gitu. Kalau misalnya kita nyuruh nih bunda, jangan harap dia mau dan dia akan pasti ngedumel, apa sih gimana sih, males kayak gitu. Maklum ya bun, namanya juga masih anak kelas 1 SMP ya kan, dia kelas 1 SMP ya bunda. Nah jadi tuh dia maunya kemauan dia sendiri aja, ya udah. Nah dia tuh bilang sama saya semalam, mak besok aku mau dong ngonten, nah aku mau bersih bersih rumah. Aku kan kaget ya kan, karena dia itu minta sama aku. Oh ya udah nggak apa-apa, ya udah ngonten aja, aku bilang gitu. Ya udah akhirnya dia ngonten. Nah ini tiba udah di teras dalam ya bunda. Nah ini jangan salpok tuh sama banyak gantungan dan plastik-plastik ini pekerjaan bapakku. Nah tuh ada kandang burung di situ ya kan, satu ada isi burungnya, satu enggak ada. Nah ini dia sapu di sini dekat-dekat sepeda. Nah sebenarnya itu pemandangan yang mengganggu sekali, barang rongsokan bapak aku, ada selang lah, ada apalah itu aku nggak ngerti, itu plastik itu. Nah itulah peralatan bapakku ya bun. Jadi mau sebagus apapun rumah ini kita bersihin, kita terapi, jadi ada aja recoknya itu bapak aku tuh. Nah menurut dia udah rapi barangnya nggak bisa diganggu ya kan bun, kalau diganggu pastinya dia marah. Nah ini lanjut aja, di sini anakku udah selesai sampai di teras depan. Nah dia nyapunya sampai di situ aja ya bun, karena dia kan tipikal orang yang nggak mau nyapunya sampai keluar banget gitu, karena di luar itu udah mulai mau panas matahari ya. Nah ini lanjut lagi kita masuk ke dalam lagi, dia mau ngepel ya nih, dia ngepel. Nah dia ngepel ini dengan peralatan pelannya yang berwarna ungu, ini kain pel dia berwarna ungu. Dia suka sama kain pel ini, tapi saya nggak tahu juga kenapa dia memilih warna yang ungu gitu, karena yang saya tahu ya dia suka warna biru gitu ya kan. Nah warna ungu ini kebetulan identik dengan warna kesukaan aku. Nah di sini dia mulai ngepel dari kolong-kolong kolong itu ya bun, kolong lemari, kolong itu kompor gas itu loh. Ribet banget ya kan bicara itu aja. Nah dia nyapu lagi, dia ngepel kolong-kolongnya, ya ampun belibet ya kan. Nah dia pel sampai bersih. Itu dia pel bisa diulang sampai 2 kali dia ngepel bunda, kalau saking rumah itu bagi dia tuh terlalu kotor dan debunya tuh numpuk ya kan, nempel banget gitu. Nah ini dia masih ngepel nih, segala sudut, setiap sudut sekecil apapun sudut itu dia sapu, dia pel sampai menurut dia bersih gitu loh. Nah udah ini dia tuh kan, dia detail banget. Nah di sini nih detail banget. Jadi selama dia mengerjakan pekerjaan rumah di bawah ini, aku nggak pernah turun naik tangga ya bunda. Karena kalau aku turun naik tangga, apalagi dalam kondisi dia lagi ngepel, dia tuh pasti akan ngomel-ngomel. Dia lebih cerewet daripada saya. Dia akan pasti akan ngomel-ngomel, dan besoknya dia tidak akan mau mengerjakan itu. Walaupun misalnya saya tidak suruh nih misalnya. Nah dia nggak akan mengerjakan itu bunda. Dia akan cuek 1000 bahasa gitu. Jadi pernah waktu itu aku pernah lewat gitu ya kan
Besoknya dia nggak mau ngerjain loh, sampai 2 minggu dia nggak mau ngerjain pekerjaan rumah. Bayangin aja, gara-gara hanya lewat gitu doang di saat dia ngepel. Nah ini kita fokus lagi selanjutnya ke dia lagi ngepel di ruang keluarga. Tapi sebelumnya ini air pelannya udah diganti ya bun sama dia, tapi nggak kerikot ya, nanti takut durasinya panjang. Nah dia di sini nggak lupa juga dia menyalakan kipas angin ya kan. Versi dia kalau mau mengepel gitu bun, kipas angin tuh harus jalan. Nah itu kalau versi dia sama saya kan beda. Kalau aku kan nggak mau bun nyalain kipas angin gitu pas lagi suasana ngepel gitu. Aku paling nggak mau memang. Nah kalau dia tuh harus, setiap dia ngepel udah harus berjalan tuh kipas angin ya. Jadi selama dia membersihkan rumah ini emang saya nggak ada mondar-mandir. Dia buat videonya sendiri, udah gitu nanti dia edit juga dia sendiri yang edit. Apalagi kan durasi dia ini kan panjang ya kan, dia ngedit sampai dia potong-potong. Nah, itu pokoknya urusannya dia aja. Ya udah habis itu ntar diupload ya mak, katanya gitu ke inian mama. Oke, aku bilang gitu. Ya jadi setiap harinya dia sebenarnya tuh ngonten bun, tapi mungkin dia ngonten untuk di Facebook dia sendiri atau di YouTube-nya dia sendiri gitu. Nah ini dia masih ngepel, dia ngepelnya detail banget. Aku suka banget bun sama dia kalau ngepel dan nyapu itu detail, nggak kayak aku ya bun, kalau nyapu ya udah nyapu aja gitu. Karena aku berpikirnya nanti juga berdebu lagi gitu, tapi kalau dia tuh detail banget. Nah ini lagi meres pelannya. Nah dia lagi peras pelannya, dia lagi ngeliat nih apa nih yang masih belum dikerjakan sama dia. Dia sambil mikir di sini ya kan. Nah dia di sini, nah tuh dia pel lagi tuh bun, dia pel lagi sama dia. Jadi aku tuh suka banget kalau dia tuh yang membersihkan daerah area lantai bawah ya bun, karena kan kalau di area lantai bawah ini kan memang keseluruhan ya bunda, dari mulai terkadang kamar mandi, dapur kayak gitu harus dibersihkan gitu sampai keluar gitu. Kalau di lantai atas itu kan cuman teras jemuran, ada kamar mandi di situ, aku nyuci kayak gitu. Di situ kami nyucinya di mesin cuci kayak gitu, nggak selebar di yang di bawah gitu loh ya. Kalau di bawah ini sebenarnya karena kan aktivitas semua ngumpul di sini, jadi ya itu banyaklah orang-orangnya di sini kalau sudah malam. Nah ini dia masih terus mengepel. Dia kolong-kolongnya itu dia detail banget ya bun, dia ngepel. Nah ini dia udah di teras luar, udah sampai di teras luar dia ngepelnya. Nah dia ngepel dari situ dulu ya kan, nanti baru pembuangannya itu ke kamar mandi gitu loh bun. Dia nggak pernah mau buang di situ, padahal tuh di depan itu lagi banyak debunya ya bun. Mungkin ya nggak tahu lah, nggak ngerti kan cara orang mengepel berbeda-beda ya. Kalau saya kan ikutin mau dia aja. Nah ini dia udah sampai mau batas masuk lagi ngepelnya. Nah tuh dia ngepel di sini, udah kinclong rumah ini dibersihkan sama dia. Cuman yang aneh dari sini itu adalah perabotan bapakku di situ ya kan, yang nggak bisa dipindahin kemana tahu tuh. Kalau dipindahin pasti dia marah-marah bapakku itu. Nah ini dia langsung aja di sini sudah ngepel, dia membersihkan kasur terapi. Ini kasur terapi yang aku bilang tadi ya bunda. Ini itu kasurnya itu kayak ada magnet batunya gitu. Jadi dia alasin sama mama aku pakai spray yang udah gak kepake. Ya udah. Nah ini biasanya kalau mau entah itu mamaku, bapakku, anakku, kalau nggak aku pun sering tiduran terapi di situ ya bun. Nah ini juga dia lanjut, dia merapikan lemari yang di atas ada televisi. Dia rapikan itu pajangan-pajangan gelas-gelas ya bunda, dia rapihkan supaya dia tertata rapi ya kan. Tuh aku bilang kan bunda tuh lebih detail daripada aku gitu loh bunda. Jadi tuh pernak-perniknya itu pun kalau misalnya berubah itu ya dirapikan kembali kayak gitu sama dia. Jadi aku suka banget sih kalau dia yang beresin rumah gitu. Jadi dia beresin juga kabel-kabel casan yang manja-manja ini ya kan, dia rapikan, dia susun ke tempatnya gitu. Siap nanti kalau misalnya mau pakai ya udah tahu gitu tempatnya di mana. Nah ini dia lagi serius banget ya bunda.
Aku sebenarnya pas lihat videonya ini ya ampun panjang banget ya, tapi ya udahlah gitu kan. Kalau misalnya nanti aku komen dia nggak mau bikin konten kayak gitu. Jadi harus pinter-pinter ngejaga omongan kita sama dia bun, sebenarnya kayak gitu, soalnya anaknya gampang tersinggung ya. Nah ini dia udah itu langsung dia beranjak ke dapur pastinya. Nah di sini dia merapikan rak piring itu ya bunda. Dia kebas itu tempat rak piring, dia rapikan semua sama dia, detail ya bun, detail banget. Aku tuh kalau udah turun dari atas tuh paling liatnya mataku tuh langsung cemerlang. Terus dia lap-lap, sini dia lap-lap itu bagian kompor-kompor manja ya kan. Terus dia tutup itunya dengan serbet. Nah dia rapikan di sini. Nah ini udah mau di akhir ujung video ya bun, ini beberes di terakhir nanti di sini. Nah dia masih merapikan gelas-gelas, dia ngisi air itu dari dispenser ke teko gitu. Nah tuh dia rapikan gelas-gelasnya sama dia, dirapikan semua sama dia sampai tersusun dengan rapi tanpa ada yang ketinggalan. Nah ini dia isi, sudah dia isi tekonya dia lap. Nah gitu bunda, detail kan dia pekerjaannya. Cuman satu ya bunda, dia nggak mau disuruh. Jadi ini bener-bener real kemauan dia sendiri, dia yang buat konten sendiri kayak gitu. Nanti dia edit sendiri, nanti nih editnya ini kan panjang banget ya bun, nanti dia yang edit sendiri bukan aku gitu. Jadi khusus video aku minta tolong untuk dieditin sama dia, terus dia ngedit video dia juga gitu. Nah ini dia lagi ngerapikan tutup sendok. Nah udah bun, udah rapi, dia minum dulu ya kan, mungkin haus. Nah ini dia nanti langsung ke kamar mandi untuk mencuci tangannya. Nah bunda, bagaimanalah keseharian bunda ya kan, anak bunda lagi mengerjakan apa. Nah di sini udah terakhir ya bun, di sini video anak aku. Jadi terima kasih udah menonton video anak aku yang panjang ini. Sehat-sehat terus kita bunda. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati kita selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.